Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Ibrahim, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah korosi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berisikan hasil review jurnal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Adha dengan NIM 20030007. Untuk jurnal pertama yang berjudul Penggunaan Metode Impressed Current Cathodic Protection ICCP dalam pencegahan korosi pada jalur pipa 24 SKG X Prabu Muli Barat sampai PT Pertamina EP Aset 2 Vel Prabu Muli. Beberapa poin yang akan dibahas yaitu pendahuluan, pembahasan, hasil pengamatan, serta kesimpulan. Pada poin pendahuluan, sistem jaringan dan fasilitas pipa distribusi gas memiliki berbagai resiko kerusakan. Salah satu penyebab kerusakan pada sistem jaringan dan fasilitas pipa distribusi gas antara lain korosi. Untuk menjamin kelancaran operasional sistem jaringan dan fasilitas pipa distribusi gas, perlu dilakukan kontrol korosi dengan metode proteksi pipa dengan menggunakan sistem proteksi. Sistem proteksi ini sangatlah penting digunakan untuk melindungi pipa dari korosi. Selanjutnya pada poin pembahasan, penelitian ini dilakukan pada jalur pipa 24 dengan menggunakan metode Impressed Current Cathodic Protection ICCP. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jenis korosi yang terjadi pada jalur pipa 24. Proteksi Cathodic Impressed Current dapat bekerja dengan maksimal apabila arus potensial pada pipa. Untuk dapat mengetahui besar arus potensial pada pipa dilakukan pengukuran test point atau test box. Pada proses proteksi Impressed Current, pipa yang akan diproteksi dihubungkan dengan muatan negatif, sehingga sebagai katoda, sedangkan logam lain sebagai ground bed. Anoda korban dihubungkan dengan muatan positif dan berfungsi sebagai anoda. Pada poin hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini, dapat diketahui jenis korosi yang terjadi pada jalur pipa 24, yaitu korosi general atau uniform. Korosi jenis ini karena reaksi chemical dan elektro yang terjadi merata di permukaan logam, sehingga ketebalan logam akan berkurang. Penanganan untuk korosi ini dapat dilakukan dengan coating atau pengecatan. Selanjutnya, korosi fitting. Korosi fitting terjadi apabila suatu bagian dari metal mengalami korosi yang lebih parah, bentuknya berlubang-lubang jika dibandingkan dengan seluruh permukaan metal tersebut. Penanganan korosi ini dengan memperbaiki atau mengganti lapisan pelindung karat yang rusak tersebut. Selanjutnya, korosi erosion. Korosi ini terjadi disebabkan oleh kombinasi reaksi elektrokimia dan pengaruh dari mekanikal seperti pengaliran yang deras dalam pipa, pengikisan oleh skel, dan lain-lainnya. Penanganan korosi ini adalah dengan melapisi pipa. Selanjutnya, korosi patiki. Korosi ini disebabkan karena suatu metal sering mendapatkan tegangan dan berada dalam lingkungan yang korosi. Penanganan korosi ini adalah dengan menggunakan corrosion inhibitor atau logam yang tidak mudah berkarat. Selanjutnya, korosi fitting. Penyebab terjadinya karena adanya getaran dan gesekan antara dua logam yang berdempetan. Penanganan korosi ini adalah dengan memisahkan kedua logam atau pipa yang berdempetan tersebut atau dengan mengurangi gesekan pada kedua logam tersebut seperti diberi pelumas. Selain itu juga terdapat pencegahan korosi secara internal dan eksternal. Untuk pencegahan korosi secara internal yaitu pemakaian bahan kimia dan pigging. Adapun untuk pencegahan korosi secara eksternal berupa pengecatan atau coating, pelapisan wrapping, dan proteksi katodik. Berikut beberapa parameter dari hasil pengamatan dan analisis data. Untuk ketebalan minimum dengan hasil 6,38 mm. Untuk kehilangan ketebalan 0,2 mm. Untuk laju korosinya besar 0,06667 mm per years. Untuk sisa masa pakainya hasilnya 43,7 tahun. Untuk luas area yang diproteksi dengan hasil 19,33 meter kuadrat. Untuk total arus yang diperlukan dengan hasil 3,0
0,6 ampere. Untuk densitas arus anoda dengan hasil 49,88 ampere per meter kuadrat. Untuk luas permukaan anoda dengan hasil 0,079 meter kuadrat. Untuk arus keluaran maksimal dengan hasil 3,94 ampere dan jumlah anoda korban diperlukan 1 pieces. Adapun untuk jurnal pertama didapatkan kesimpulan menurut saya terdapat beberapa jenis korosi yang terjadi pada jalur pipa 24 seperti korosi general atau uniform, korosi fitting, korosi erosion, korosi fatigue, dan korosi fitting. Korosi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti oksigen, suhu, konsentrasi, serta kondisi pH. Oleh karena itu, korosi yang terjadi pada jalur pipa 24 masing-masing dilakukan penanganan yang berbeda. Pada proteksi katodik, ECCP memiliki kelebihan yang mampu memproteksi area yang luas, bisa didesain mengikuti umur pipa dan potensial pada pipa. Selanjutnya, untuk judul jurnal kedua yaitu uji laju korosi material besi tulang struktur bangunan dengan media air hujan. Pada poin pendahuluan, salah satu masalah korosi yang sering dijumpai adalah korosi pada besi beton bangunan. Korosi yang terjadi pada besi beton bangunan merupakan korosi seragam atau biasa disebut uniform corrosion. Korosi pada mulanya berawal di permukaan material. Akan tetapi, jika dibiarkan dalam waktu yang lama dan tidak dilakukan penanganan yang baik, maka fenomena korosi yang terjadi di permukaan material akan masuk lebih dalam dan bisa menimbulkan cracking pada material. Lanjutnya pada poin pembahasan, penelitian dilakukan pada material besi tulang struktur bangunan dengan menggunakan media air hujan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jenis korosi yang terjadi pada material besi tulang struktur bangunan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan mengambil 2 sampel besi beton yang beredar di masyarakat, menunjukkan bahwa kontak dengan air hujan dapat meningkatkan korosi pada besi tersebut. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan laju korosi adalah penyimpanan gudang besi yang tidak tepat sehingga pada musim hujan tetap dalam keadaan terbuka. Pemasangan besi beton yang terlalu lama terutama pada musim hujan, besi yang sudah terpasang namun tidak segera dicor. Selanjutnya pada poin hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan perhitungan laju korosi besi beton dengan media air hujan dengan 2 sampel, yaitu besi beton 1 dan besi beton 2 dengan analisis perhitungan laju korosi pada masing-masing sampel dengan menggunakan persamaan CR sama dengan 354 dikali W per density dikali A dikali T. Dengan keterangan CR itu yaitu laju korosi dengan satuan meter per year dan W itu kehilangan berat selama proses korosi dan berat massa jenis uji dengan satuan gram per centimeter kubik. Dan A sama dengan luas permukaan benda uji dengan satuan centimeter kuadrat. Dan T waktu pengujian korosi dengan satuan jam. Dan berikut waktu pencelupan selama 7 hari dengan rumus atau persamaan CR sama dengan 354 dikali W per density dikali A dikali T. Dengan ketetapan konstanta 354 dikali W atau kehilangan berat sebesar 0,04 per density sebesar 0,34 dikali pas permukaan 0,2 dan waktunya 168 jam. Dengan hasil perhitungan yang berjumlah 1,21 mm per year. Berikut data dari besi beton selama pencelupan 7 hari sampai 28 hari. Untuk besi beton pertama, waktu pencelupan selama 7 hari,
masa awal sebesar 1,45 gram dan masa akhir 1,41 gram dengan perubahan massa sebesar 0,04 mg dan laju korosi sebesar 1,21 mm per years. Kemudian pada waktu penyelupan selama 14 hari, masa awal 1,45 gram, masa akhir 1,35 gram dengan perubahan massa 0,1 mg dan laju korosi 1,51 mm per years. Kemudian pada waktu penyelupan 21 hari, masa awal sebesar 1,45 gram, masa akhir 1,28 gram dengan perubahan massa 0,17 mg dan laju korosi sebesar 1,71 mm per years. Selanjutnya, waktu pencelupan selama 28 hari, masa awal sebesar 1,45 gram, masa akhir sebesar 1,21 gram dengan perubahan massa 0,24 mg dan laju korosi sebesar 1,81 mm per years. Adapun pada besi beton kedua, dalam waktu penyelupan 7 hari, masa awal sebesar 1,45 gram, masa akhir 1,41 gram dengan perubahan massa 0,04 mg dan laju korosi 1,21 mm per years. Kemudian pada beton kedua waktu penyelupan selama 14 hari, masa awal sebesar 1,45 gram, masa akhir 1,35 gram dan perubahan massa 0,1 mg dan laju korosi sebesar 1,51 mm per years. Kemudian waktu pencelupan selama 21 hari, masa awalnya 1,45 gram, masa akhirnya 1,29 gram dengan perubahan massa 0,16 mg dan laju korosi 1,61 mm per years. Dan kemudian waktu pencelupan selama 28 hari, masa awalnya 1,45 gram, masa akhirnya 1,23 gram dengan perubahan massa 0,22 mg dan laju korosi sebesar 1,66 mm per years. Berdasarkan jurnal kedua, didapatkan kesimpulan, menurut saya berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa laju korosi pada besi tulang beton dengan lama kontak dengan air hujan 7 hari sampai dengan 28 hari berada pada rentang 1,21 sampai 1,81 mm per years untuk besi beton 1 dan 1,21 sampai 1,66 mm per years untuk besi beton kedua. Hal ini menunjukkan bahwa waktu kontak dengan air hujan mempengaruhi besar laju korosi pada kedua jenis besi tersebut. Oleh karena itu, selain pemilihan material bangunan, selain mempertimbangkan SNI juga harus mempertimbangkan penyimpangan dan pemasangan besi agar besi terlindung dari kontak dengan air hujan. Dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.